Halo semuanya, salam sobat pengadaan. Di video kali ini, saya sebagai salah satu pegawai fungsional pengadaan barang jasa di pemerintah Kabupaten Semarang ingin memperkenalkan dan memberikan panduan pendaftaran aplikasi toko daring Tisera bagi pelaku usaha. Aplikasi ini merupakan marketplace pengadaan barang jasa yang mendukung metode pengadaan secara e-purchasing. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 untuk mendukung proses pengadaan barang jasa secara lebih transparan dan akuntabel. Langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu mengklik proses pendaftaran penyedia. Ini merupakan tampilan halaman awal atau dashboard untuk proses pendaftaran penyedia yang ingin mendaftarkan diri untuk mengikuti sistem pengadaan barang jasa melalui aplikasi toko daring Tisera. Pelaku usaha dapat mulai mengisi pada bagian profil usaha dengan memilih individu atau badan hukum untuk bentuk usahanya masing-masing. Setelah itu, pelaku usaha dapat juga mengisi nama usaha atau nama toko yang dimiliki. Pada berikutnya, para pelaku usaha atau penyedia dapat memilih jenis bentuk usahanya masing-masing, badan hukum, CV atau perseroan, dan lain-lain. Setelah itu, para pelaku usaha dapat mengetikkan nomor NPWP secara lengkap di bagian kolom ini. Untuk berikutnya, pelaku usaha atau penyedia harus mengisi apakah sudah terdaftar sebagai pengusaha kena pajak atau belum. Dan jika sudah terdaftar, para penyedia atau pelaku usaha dapat mengunggah sertifikat PKP di kolom yang telah disediakan. Selanjutnya, para penyedia atau pelaku usaha dapat mengisikan nomor induk berusaha secara lengkap yang telah dimiliki masing-masing. Untuk di bagian kategori usaha, para penyedia atau pelaku usaha dapat memilih tipe atau kategori usaha yang dimiliki masing-masing. Ada jenis makanan, jasa kreatif catering, sewa elektronik, perkakas, dan lain sebagainya. Dan untuk usaha jasa catering, biasanya masuk ke dalam jasa kreatif. Untuk berikutnya, para pelaku usaha dapat mengetikkan nomor pokok wajib pajak daerah di kolom ini. Untuk keterangan usaha secara lebih detail yang dimiliki oleh tiap para pelaku usaha atau penyedia dapat dijabarkan di kolom deskripsi usaha. Kategori makanan jenis apa? Para pelaku usaha dan penyedia selanjutnya dapat mengisi model usaha maupun jumlah pegawai yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan berikutnya, para pelaku usaha wajib untuk memilih untuk tergabung dalam usaha jenis mikro, kecil, menengah, dan sesuai yang dimiliki oleh di kolom ini. Selanjutnya, para pelaku usaha atau penyedia juga dapat mulai mengunggah foto NPWP yang dimiliki dan mulai menuliskan alamat secara lengkap di kolom alamat yang telah disediakan. Para pelaku usaha dan penyedia juga dapat memilih untuk bagian provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan, maupun kode pos. Selanjutnya, para pelaku usaha untuk lebih akurat atau detail terkait lokasi usaha,
dapat memilih titik lokasi yang sesuai. Di bagian nomor 2 terdapat bagian penanggung jawab atau penanda tangan. Para pelaku usaha atau penyedia dapat menginputkan nama lengkap penanda tangan atau penanggung jawab. Dan tentunya untuk tidak lupa men-scan dan mengupload buku tabungan yang dimiliki. Untuk kolom nomor 4, para penyedia atau pelaku usaha sudah bisa memulai untuk membuat kata sandi. Kata sandi ini tentunya digunakan untuk proses masuk login ke dalam aplikasi toko daring Tixera. Dan yang kelima, para pelaku usaha atau penyedia dapat memulai memilih tampilan logo atau banner sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Di kolom nomor 6, para penyedia atau pelaku usaha dapat mengunggah dokumen-dokumen yang dimiliki. Dan di kolom nomor 7, para pelaku usaha atau penyedia dapat menambahkan sarana atau prasarana seperti kelengkapan, perkakas, peralatan yang dimiliki yang dapat menunjang dalam proses usaha masing-masing. Dan yang terakhir, tentunya jangan lupa untuk mengklik dan membaca terlebih dahulu dan syarat ketentuan dalam proses pendaftaran aplikasi toko daring Tixera. Jika sudah menyetujui dan membaca segala syarat dan ketentuan, para penyedia atau pelaku usaha dapat mengklik daftar.